Shalom saudara sekalian, apa kabar semua? Saya berdoa saudara sekalian baik-baik dan sehat-sehat semuanya dan maju terus bersama Tuhan kita. Pantang mundur saudara, kalau mundur kita sendiri yang rugi. Ya, mari kita berdoa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang kau lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan segala sesuatu itu baik adanya Tuhan. Sesuai dengan kehendak dan rancangan dan rencanamu dalam kehidupan kami. Tuhan pada saat ini Engkau berhembus di atas firman-Mu Tuhan. Dan mempermudah Tuhan saya membawakan firman Tuhan. Dan juga mempermudah untuk setiap pemirsa menerima firman tersebut. Dan sama-sama kita sebagai pelaku firman. Dan melanjutkan perlombaan iman kami masing-masing Tuhan. Dan sukses di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua, dan sekali lagi yaitu terima kasih selama ini saudara sudah mengikuti program ini, dan saya harap yaitu dengan firman yang sederhana itu bisa menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan saudara sekalian semua. Amin. Sore hari ini saya akan bicara yaitu sebelum mengeritik ya. Dan ini sangat menarik sekali buat saya juga topiknya. Di dalam Matius 7 ayat 1 saya akan bacakan firmannya terlebih dahulu ayat 1 sampai 5. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimin. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 3, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? 4, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya memang ada kalanya itu kita menjadi terlalu kritis terhadap orang lain karena sikap kritis mereka terhadap kita. Bisa aja kita mengatakan demikian ya. Dan tanpa kita sadari juga bisa aja yaitu sikap atau sifat kritis kita itu dengan kita mengkritik dan menghakimi orang lain tanpa kita sadari itu telah menjadi yaitu pola pikir kita. Dan itu bahaya saudara. Dalam bacaan kita tadi yaitu Yesus berbicara tentang si pengkritik, yaitu si pengkritik, karena kritikan tersebut yaitu dapat mematikan dan menyebabkan kerugian besar yaitu dalam kehidupan orang lain. Namun Yesus tidak pernah ya mengatakan bahwa kita tidak akan menghakimi. Ini jangan salah paham saudara. Karena dalam Injil Matius dikatakan Yesus berbicara tentang bagaimana kita dapat menghakimi seorang yang tidak jujur dengan cara mereka menjalani hidup mereka. Ya, Yesus katakan Matius 7 ayat 16, dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah seorang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Yesus juga mengatakan bahwa kita harus menghakimi atau bukan menghakimi mana tapi menilai dengan benar. Yohanes 7 ayat 24 dikatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Jadi jangan kita menilai apa yang dari luar, tetapi hakimilah, artinya kita menilai dengan adil. Jenis penghakiman yang Yesus bicarakan yang di atas tadi, yang ayat mula-mula yaitu di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5, apa yang Yesus bicarakan di sini adalah mengenai penuduhan atau kritik yang mencari kesalahan-kesalahan. Maksudnya orang tuh cari-cari aja kesalahan orang lain. Itu adalah kritik terhadap orang lain tanpa melihat yaitu kekurangan daripada diri sendiri atau kesalahan daripada diri sendiri atau kelemahan atau dosa dari diri kita sendiri. Jika kita yaitu memikir lebih jauh lagi, kenapa itu ada beberapa orang suka mengkritik. Bahkan bisa aja diri kita suka mengkritik dan bisa aja kita terjebak dalam sikap mengkritik tersebut. Itu salah satu sebabnya karena yaitu orang tersebut atau kita bisa juga diri kita sendiri, kita bisa merasa lebih baik daripada orang lain. Atau dengan lain kata yaitu ya itu adalah kesombongan kita atau keangkuhan daripada kita. Dari sebab itu kalau orang melakukan kesalahan dengan mudah kita mengatakan kamu gak tahu apa-apa, memang dasar kamu itu bodoh, atau umpamanya kamu tuh tahu apa sih. Dengan mudah kita meremehkan orang tersebut atau dengan mudah kita menyepelekan atau mengecilkan orang tersebut. Di Amsal 16 dan itu dari sebab itu kita harus hati-hati saudara ya. Amsal 16 ayat 18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan.
1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Dari sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan kita terjebak oleh yaitu ego kita sendiri atau perasaan daripada kesombongan daripada diri kita sendiri. Lalu pada akhirnya kita sendiri yang jatuh karena kita sendiri dengan mudah yaitu menilai atau meremehkan orang lain. Yang kedua, umpamanya bisa juga orang atau saudara atau kita semua yaitu pernah menutupi rasa sakit atau kepahitan yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi. Untuk menutupi itu semua, kita menunjukkan kesalahan orang lain. Umpamanya ada orang memberitahu kepada saya, "Oh, kamu kayak gitu sih." Kita sakit kan waktu ditegur seperti itu. Maka kita dengan mudah, dengan cepat mengatakan, "Ah, kamu sendiri juga memangnya kamu kepinteran. Siapa kamu tegur-tegur saya?" Nah, itu sebetulnya seperti membela diri kita sendiri, yaitu dengan kita yaitu menutupi rasa sakit kita, menutupi rasa kepahitan kita, lalu kita mengkritik kembali orang tersebut. Nomor 3, bisa juga kita mencari yaitu pelampiasan emosi kita karena kita nggak tahu gitu kepada siapa kita harus katakan atau pada saat itu kita sedang emosi, langsung kita lempar aja maksudnya kata-kata yang menyakitkan tersebut. Dasar nih orang gini. Itu karena emosi atau karena marah kita melampiaskannya keluar. Setelah kita bicara kayaknya yaitu wah senang dah hati kita. Tapi sebetulnya itu tidak menyembuhkan perasaan kita. Itu tidak menyembuhkan emosi kita. Dari sebab itu kita berhati-hati ya. Mereka juga bisa juga saudara yaitu merasa benar tindakan saudara, dari sebab itu saudara merasionalisasikan yaitu kesalahan dan kelemahan kita sendiri. Padahal sebenarnya kita juga yang membutuhkan pemulihan tersebut. Umpamanya, kalau umpamanya ditegur, ini paling gampang atau paling mudah terlihat umpamanya di dalam sebuah pelayanan atau di kantor saudara. Umpamanya saudara ditegur oleh teman sekantor saudara atau bos saudara, saudara akan mengatakan ya udah lebih baik saya mengundurkan diri. Atau saudara mengatakan ya udah kalau saya nggak dihargai, ya udah dah lebih baik saya cari pekerjaan yang lain. Ya. Atau saudara mengatakan, seperti kamu sendiri bisa melakukan, udah bagus saya lakuin, coba kamu lakuin, bisa apa enggak? Nah, itu apa yang terjadi ya, merasa yaitu kita itu lebih benar, kayaknya tanpa kita mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Begitu juga dalam sebuah gereja atau dalam sebuah pelayanan. Kalau ditegur mereka akan mengatakan, yaitu ya udah lebih baik saya mengundurkan diri, udah kamu aja kerjain semua sendiri. Jangan gitu saudara, kita harus sabar saudara. Kita harus melihat segala sesuatunya. Lebih baik kita diam diri, berdoa, daripada kita melontarkan yaitu kritik, pedas sama pedas. Akhirnya juga tidak menguntungkan kita, akhirnya itu kita sama-sama merugikan. Ya. Dan iblis yang senang kalau kita saling berantem saudara. Karena itu penting saudara. Sebelum kita mengkritik orang, kita harus periksa diri kita sendiri. Terutama yaitu kita semuanya. Itu apalagi ibu-ibu nih, para wanita semua, kita seperti panutan daripada anak-anak kita. Mari kita pertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu sebelum kita mengkritik orang lain. Nomor 1, yaitu seperti saat dikatakan dalam firman-Nya, benar nggak? Yaitu seperti tadi dikatakan, Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Dari sebab itu saya katakan, sudahkah kita tahu yaitu segala sesuatu masalah orang tersebut sebelum kita mengatakan dia itu bodoh atau itu dia itu malas atau dia ini dan dia itu ya. Dikatakan juga janganlah kita berasumsi saudara. Dikatakan di Matius 18 ayat 15, apabila saudara mau berbuat dosa, tergulah dia di bawah 4 mata. Ini yang Yesus katakan, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Daripada kita berbicara mengenai orang tersebut, mengkritik orang tersebut, di belakang orang tersebut, lebih baik kita datang kepada dia. Lebih baik kita menegur dia dengan apa adanya, dengan kerendahan hati kita. Ya, daripada kita mengkritik dia di belakang dia. Itu sama aja kita saling membunuh atau membunuh saudara seiman kita. Kita bisa ingat ini, bahwa terkadang yaitu orang bertindak salah karena luka yang mereka alami. Umpamanya mana saudara, kita bisa bilang, dia malas. Tapi kita tidak tahu kalau dia lembur semalaman. Benar nggak? Ada seorang ibu tunggal, yaitu kita ada doa pagi setiap kali jam 5 pagi.
Kadang dia datang, kadang dia tidak datang. Yaitu saya pikir kenapa kadang dia datang, kadang dia tidak datang. Karena dia seorang ibu tunggal dan dia kalau dapat shift malam, yaitu karena dia bekerja di sebuah resto, kalau dia kerja shift malam, dia bisa sampai jam 12 malam. Dari sebab itu, kalau dia shiftnya dia pagi, maka dia besokan harinya bisa ikut dengan doa pagi. Tapi kalau dia shift malam, jangan lupa dia seorang ibu tunggal dengan 2 anak dan dia harus mengurus kedua anaknya. Ya, dari hal-hal demikian jangan kita melihat dari luar, tetapi biarlah yaitu kita datang kepada dia, berbicara kepada dia. Waktu saudara mengetahui masalah dia, kita bisa saling mendukung dalam doa. Ya. Nomor 2 yaitu kita harus sadar bahwa tidak seorang pun yaitu terbebas dari dosa maupun kelemahan manusia. Jadi kita tidak sembarangan yaitu menghakimi seseorang karena dia telah melakukan kesalahan atau dia telah tersandung. Kita tidak menghakimi orang itu seenaknya saja. Tapi saya percaya yaitu jika kita melihat segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti akan bertindak lebih hati-hati dan kita juga akan memberi nasihat yang lebih baik kepada orang-orang tersebut. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa hanya Tuhan yang berhak menghakimi orang tersebut dan juga diri kita. Tuhan yang berduduk di atas tahtanya. Satu hari kelak, kita semua dihakimi oleh dia. Rasul Paulus mengatakan di Roma 14 ayat 4, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan daripada tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Karena itu saudara, jangan kita sembarangan menilai orang lain. Lebih baik kita menjaga motivasi daripada hati kita dan lebih baik yaitu kita berdoa buat orang tersebut daripada dengan mudah, dengan cepat menilai orang tersebut. Amin saudara. Yesus memberikan sebuah cerita atau sebuah perumpamaan. Suatu hari ada seorang Farisi dan seorang pemungut cukai yang memasuki bait Allah. Orang Farisi itu berjalan ke arah depan dan bersyukur kepada Tuhan karena ia tidak seperti orang lain. Dia mengatakan ia bukan seorang perampok, ia bukan orang jahat, dia bukan penzina, dia bukan pemungut cukai. Bahkan ia juga berpuasa 2 kali seminggu dan memberi keperpuluhannya dari segala penghasilannya. Tetapi dalam sisi lain, dalam sudut yang jauh daripada orang-orang lain, di situ ada seorang pemungut cukai. Dia berdiri di belakang, paling belakang, sambil dia memukul-mukul diri dan mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ia memohon belas kasihan daripada Tuhan. Lalu Yesus mengatakan di Lukas 18 ayat 14, aku berkata padamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Orang ini maksudnya orang pemungut cukai ya. Dikatakan sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudara sekalian semua yang dalam Tuhan, dalam dunia ini memang, dunia itu menilai kita dengan mudah dan menyudutkan kita dengan nilai-nilai mereka. Tapi saudara, yaitu biarlah kita tetap menjadi pribadi sesuai dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu kita penuh dengan belas kasih, terutama yaitu kepada orang-orang yang telah terjatuh atau ada orang yang sedang jatuh atau orang yang sedang lemah. Mereka mungkin hanya butuh satu orang untuk melihat mereka dengan mata penuh pengertian, penuh dengan kasih, bukan dengan sorotan yang tajam dan penilaian. Daripada mengkritik saudara, lebih baik kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa untuk orang-orang tersebut. Amin. Daripada kita mengkritik, lebih baik kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita sama seperti orang pemungut cukai tersebut dan periksa secara menyeluruh yaitu diri kita sendiri, diri kita masing-masing sebelum kita memulai memeriksa yaitu keadaan orang lain. Mazmur 139 ayat 23 ini Raja Daud ya, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Karena kita seringkali tidak tahu yaitu berapa piciknya atau betapa liciknya atau jahatnya hati kita. Dan sama seperti Daud, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang menyelidiki hati kita sehingga kita tahu apa isi hati kita. Ayat 24 dikatakan, lihatlah apakah jalanku serong. Dia minta Tuhan koreksi dia. Dia minta Tuhan bantu untuk menjaga jalanan dia. Tuntunlah aku di dalam jalanmu yang kekal. Ya, kita lihat luar biasa Tuhan kita.
Ya, jangan sekali lagi, yaitu janganlah kita bosan-bosan saudara minta kepada Tuhan untuk supaya mata kita, saya selalu doa Tuhan, berikanlah saya mata seperti Engkau punya mata, berikanlah saya hati seperti Engkau punya hati Tuhan. Karena saya tahu dengan mata saya, dengan mudah saya menilai orang. Tetapi dengan matamu Tuhan, Engkau akan melihat setiap orang penuh dengan kasih-Mu. Dengan hatimu Tuhan, Engkau akan merangkul mereka dengan kasih-Mu. Dengan hati saya tahu hati saya itu, aduh, udah berantakan, udah gak karu-karuan. Tapi dengan hatimu Tuhan, saya dapat bisa merangkul orang lain dalam kehidupan saya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan, melihat diri kami sesuai dengan dalam lensa kebenaran-Mu. Ingatkanlah saya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang maha adil, Engkau yang duduk di atas tahta-Mu Tuhan. Bantu saya untuk menerima keterbatasan segala sesuatu, kelemahan daripada diri saya sendiri dengan kerendahan hati, dan juga melepaskan segala sesuatu sakit hati daripada diri saya, melepaskan suatu kesombongan, melepaskan secara rohani maupun secara jasmani, melepaskan segala suatu keangkuhan tersebut di dalam nama Yesus Kristus. Tapi Engkau sendiri memberikan kelembutan di dalam hati saya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dan biarlah saya tambah hari, tambah serupa dengan Kristus Tuhan. Dan biarlah saya melihat mereka seperti Engkau melihat mereka penuh dengan kasih karunia-Mu. Dan berikanlah hati saya yang lemah lembut sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa, dan juga Tuhan sebagai hamba-Mu Tuhan, Kau bukakan tingkap-tingkap surga kepada saudara sekalian semuanya, dan biarlah hujan berkat melimpahi kehidupan saudara semuanya, dan tangan-tangan saudara diberkati oleh Tuhan sehingga memberikan kecukupan bagi saudara, dan biar Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik dalam kehidupan saudara, dan juga biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Amin. Dan sekali lagi, kita ada kelemahan kita. Kita semua pasti ada kelemahan kita masing-masing. Tapi janganlah kita putus asa. Jangan kita give up, saudara. Jangan. Yaitu tapi kita puji Tuhan untuk firman yang selalu menjadi cermin dalam kehidupan kita. Dan waktu kita tahu kita perbaiki, kita jatuh, kita berdiri kembali, berlari kembali bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.